Ya, Imam sudah sholat belum Imam? Ya sudah ya, kita urutkan saja. Kalau dari urutan itu Imam dulu, terus baru Monica, terus Ansias, baru terakhir Haspan. Ya, silakan dimulai dari Imam dulu. Mana Mam? Langsung saja ya, Pak. Ya ceritakan aja lah. Gitu. Oh ya, siap. Saya pembimbing dua saya. Iya, Pak. Ya, silakan. Agak berisik enggak? Di situ agak berisik enggak suaranya? Di saya, Pak. Di pinggir jalan nih. Ya. Enggak, Pak, enggak. Ya enggak sudah, silakan aja. Nanti saya mute aja. Silakan sampai progresnya. Iya, baik, Pak. Jadi sebelumnya saya ingin laporan progres dulu yang kemarin sudah Pak Guru perintah ke saya itu di laporan. Kan kemarin saya ngerjain bab 3. Nah, sekarang itu bab 3-nya udah kebikin, cuman memang masih ada yang belum lengkap gitu. Karena di bab 3 itu kan isinya ada perancangan metodologi penelitian. Nah, itu perancangan ada yang kurang dokumennya seperti diagram, sequence diagram sama satunya ya, rancangan database gitu. Soalnya saya agak bingung untuk masukinnya karena rancangan database saya itu karena microservice jadi lebih dari satu gitu. Jadi saya masih mikirin dulu cara masukinnya gimana, atau mungkin saya masukin semua gitu ke situ. Mungkin itu sih. Kalau activity diagram, flowchart, skema microservice itu udah saya masukin sih di bab 3. Jadi yang kurang di bab 3 itu tinggal yang sequence diagram sama ada database, itu belum sih. Untuk bab 4-nya juga belum masuk ke bab 4. Kemudian untuk yang aplikasi yang kemarin kurang, itu saya kemarin sempat nyobain yang kurang itu, tapi masih belum berhasil gitu, Pak, yang kurang di aplikasinya. Mungkin malam ini saya mau lanjut lagi sih rencananya untuk yang aplikasi. Kita tampilin laporan aja sekali, laporan kamu, terus ditampilin sini, nanti kamu silahkan beri komen dikit-dikit dari laporan kamu, perkotnya aja. Oh, saya ini share screen, Pak, atau gimana? Gimana? Saya share screen atau gimana? Ya. Oh, ya, baik, sebentar, Pak. Share screen. Apakah screen saya sudah kelihatan? Belum. Oh. Gimana, ini kelihatan? Belum, Mas. Masih kelihatan itu aja foto profil kamu. Oh. Ini sudah mulai kelihatan. Agak nge-lag ini. Oh, oke, Pak. Ini laporan saya. Bab 3. Oke. Ya, masuk bab 3, bab 4. Oh ya, ini bab 3-nya. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi di sini bab 3 mulai dari metodologi penelitian. Ini udah saya buat. Kemudian di sini lanjut itu untuk metode pengumpulan data dan sebagainya. Terus kebutuhan, kemudian perancangan aplikasi mulai dari flowchart. Ini beberapa flowchart udah saya masukin di sini. Setelah flowchart itu ada use case, rancangan UML. Use case ini udah saya masukin juga.
Setelah use case ada activity diagram. Ini activity diagram yang baru saya masukin itu adalah activity diagram yang untuk sistem utama gitu, yang ada di aplikasi. Di sini ada kurang lebih ada berapa ini? Ada 4. Oh, ada 5 activity diagram. Nah, ini yang belum kelas diagram sama sequence diagram. Karena kalau dari yang saya lihat contoh laporan tahun lalu yang pernah di-share Pak Anies, kelas diagram itu isinya secara keseluruhan gitu, database sama sequence diagram juga. Kalau kelas diagram ini saya belum bikin karena saya itu microservice, jadi database-nya banyak gitu, jadi saya belum bikin sih Pak. Sama sequence diagram juga saya belum bikin. Tapi udah jadi kalau di aplikasi? Ada Pak, sudah. Ya. Nah, mungkin nanti ini tinggal saya kasih diagramnya gitu, rancangannya belum saya masukin ke sini. Kemudian selanjutnya ini ada rancangan arsitektur microservice-nya, karena tugas akhir saya itu menggunakan metode arsitektur microservice. Jadi ini rancangannya saya sudah masukkan di sini. Kemudian untuk rancangan database ini terakhir belum Pak. Rancangan database-nya yang seperti saya bilang tadi, karena database-nya banyak gitu, saya belum bingung masukinnya satu-satu semuanya atau gimana gitu. Nah, untuk bab 4-nya ini belum sih Pak. Ya, sebentar. Oke. Bab 3-nya sudah disesuaikan dengan obrolan kita yang terakhir dulu itu ya, waktu di BRI itu kan? Iya Pak. Ya, kalau saran saya sesuaikan aja Mas, supaya kamu tidak mempersulit diri sendiri. Disesuaikannya itu gimana maksudnya Pak? Di sini RSAPI ini kan? Ya. Ya, kalau untuk yang microservice ini memang karena tugas saya itu menggunakan arsitektur microservice, maka di bagian perancangan ini saya masukkan juga begitu. Ya, gitu Mas. Bab 3 sih sudah, menurut saya sudah agak ada gambaran ya, jadi sudah jadi, supaya ketika sidang itu jangan sampai dianggap Anda buat laporan itu dalam tanda kutip ya ngawur, jadi jangan sampai seperti itu. Iya Pak. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus nanti rancangan database rencananya gimana itu rancangan database? Kan belum ada ya? Iya Pak, sebenarnya udah ada sih saya ngerancang gitu. Karena gimana ya, di aplikasi saya kan microservice, jadi database-nya itu ada lebih dari satu gitu Pak. Nah, itu kemungkinan mungkin akan saya masukkan semua sih ke sini. Agak sulit ditampilkan di ini laporan atau gimana? Database-nya biasanya kan kalau aplikasi yang biasa database itu cuma satu gitu ya Pak, jadi ditampilinnya satu aja database. Nah, kalau saya itu database-nya ada banyak gitu, jadi di dalam satu database tabelnya ada banyak, tapi mungkin saya masukkan semua aja ya Pak gitu. Ya memang sebaiknya seperti itu Mas, supaya nggak terjadi dianggapnya laporannya kurang. Ya, kalau sulit dibuat secara portrait, dibuat landscape aja kertasnya supaya dapat banyak itu kalian sekali. Oh, di landscape aja gitu Pak, satu halaman atau dua halaman gitu. Ya saya dulu juga gitu buat CA, ya, jadi jangan wah ini kok sulit, akhirnya dibuat sedikit-sedikit malah nggak lengkap, malah nanti kurang itu. Ya, oke Mas. Untuk laporan Mas, kamu saya anggap ya ini yang saya harapkan seperti ini untuk semuanya juga, maksudnya ya kerjakanlah meskipun itu sedikit ataupun masih ada salahnya, itu nggak masalah karena proses belajar gitu. Berarti kalau seperti ini saya minta ya 2 hari bab 4 sudah masuk, nanti sambil bab 3 ini itu dulu dikerjakan, tapi jangan nunggu selesai ya, bab 4 diambil itulah mulai digarap lah ya.
Nah, sekarang coba aplikasinya. Kemarin komen saya ada ya di YouTube itu ya. Komen saya Ya di Pak, YouTube itu dibaca kan nggak? komennya dibaca Pak untuk apa coba selesaikan kekurangannya satu gitu. Nah, cuman saya masih belum berhasil Pak, jadi belum ada Nah, yang coba bisa. diperlihatkan belum berhasilnya diperlihatkan. Saya ingin lihat. Oh iya baik Pak, sebentar. Maaf ya. Oh ini saya jalanin dulu ya Pak. Bentar, kalau Ya. Frameworknya pakai apa, Mas Imam? gimana Pak? Frameworknya pakai apa ini? Frameworknya untuk front end saya pakai Nux.js. Untuk back end saya pakai Lumen. Di bab 2-nya dijelaskan ya, di bab 2-nya ya. Bab 2. Node.js-nya dijelaskan kan di bab 2. Landasan teorinya, iya. Nah, iya. Dijelaskan bahwa untuk front end-nya pakai Node.js gitu enggak? Iya Pak. Ya. Kalau di bab 2 saya jelaskan Nux.js sama Lumen gitu untuk landasan teorinya. Nah, back end-nya? Back end-nya Lumen. Udah Ya, saya jelaskan juga di bab 2. Oke Mas, ya. Kan. Sebentar Pak, laptop saya nge-lag. Ya, sabar Mas, sabar. Yang lain mungkin sambil memperhatikan juga ya supaya ya sama-sama belajar ya, Span, Anjas, Monica. Oke, ini udah kelihatan ya Pak aplikasinya? Sudah Mas. Oke, yang saya kerjakan itu ada di bagian dashboard admin. Ini saya mau login dulu sebentar. Itu lokal bos kok lumayan lama ya masuknya ya. Oh, ya. Oh, iya. Jadi ini tampilannya. Yang saya kerjakan itu di bagian sini untuk yang ini import file. Jadi import file supaya dia pas nge-create data santri di sini bisa lewat upload Excel gitu. Untuk sekarang ini saya masih belum bisa karena untuk di bagian ini kan saya ngaturnya di backend. Saya coba nge-handle-nya lewat backend. Jadi di sini tuh saya bikin function import santri gitu. Jadi nanti ketika ada Excel yang masuk,
nanti saya simpan dulu algoritma itu, saya simpan dulu ke file public namanya di sini. Nah, nanti baru saya baca gitu isinya, saya convert dia ke dalam JSON gitu formatnya. Cuman ini Excel-nya baru masuk aja ke file ini, tapi pas ketika dibaca dia masih belum bisa gitu. Jadi rencana saya itu pengen nyoba nge-handle-nya lewat front end. Jadi nanti di front end ketika santri itu ketika bendahara upload file lewat sini Excel, nanti JSON-nya itu dibacanya di front end. Jadi ketika import masuk ke database itu udah dalam bentuk JSON gitu, bukan dalam bentuk file. Jadi itu diklik belum bisa, Mas? Belum, Pak. Masih udah saya hapus. Diklik, coba diklik, belum bisa. Belum, Pak. Sebelumnya tuh bisa sih, cuman udah saya hapus. Tapi contoh filenya itu nanti masuk seperti ini, Pak. Nanti masuk ke dalam folder public, saya bikin folder upload. Nah, ini filenya tuh masuk ke sini. Cuman baru masuk aja gitu, belum bisa kebaca datanya. Berarti maksudnya kamu supaya nggak pengen satu-satu ya langsung baca semua gitu kan? Iya, betul, Pak. Kemarin kan Pak Anies juga minta itu gitu. Kalau nambahnya satu-satu sih di sini udah bisa sih kalau satu-satu. Nah, tapi itu CRUD-nya udah beres, CRUD-nya. CRUD-nya udah beres. Udah jalan. Beres, Pak. CRUD-nya filter juga ya. beres sih. Oke. Berarti saya anggap ya dilanjutkan juga apalagi filter. Apa lagi ya? Udah sih, Pak. Kalau untuk itu yang mau saya kerjakan rencananya di bagian itu dulu gitu. Ya, oke Mas. Tanggapan saya nanya ke kamu lah. Karena kamu yang tahu kondisi, menurut kamu aplikasi kamu ini udah berapa persen? Jadi udah berapa persen? Kalau secara fungsional mungkin udah 75%-an kalau secara fungsional yang dibutuhkan gitu, Pak. Jadi untuk aplikasi saya itu yang dibutuhkan intinya untuk fitur utama itu pengelolaan data santri, kemudian fitur pembayaran menggunakan BRI Virtual Account, terus penyimpanan data pembayarannya dan uang jajan itu secara fungsional udah bisa. Tapi kalau secara keseluruhan dari aplikasi, baik itu seperti kelengkapan gitu, itu memang masih banyak kekurangan, Pak. Jadi secara keseluruhan sih masih 50%, tapi untuk fungsional itu udah 75 sih. Oke. Nah, kemarin Pak Anies itu menyarankan kamu sidang kapan gitu enggak? Kalau kapannya sih enggak, Pak. Cuman disuruh daftar aja gitu sih. Oke. Ini Mas, ya karena yang tahu kamu kondisinya saya juga sih lihat dikit-dikit, maksud saya ini itu harapannya kan supaya kamu itu lulus dulu itu ya, menurut saya. Halo Imam. Halo Pak, ya. Imam. Halo Pak. Ya dengar ya. Ya, dengar Pak, dengar. Ya, maksudnya harapannya itu karena waktunya sudah mendekati, maksud saya fitur utamanya yang menurut kamu itu fitur utama selesaikan, maksudnya supaya lulus sidang dulu itu, Mas. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Nah, nanti kan untuk revisi kan mungkin dikit-dikit ya. Dan kamu mungkin setelah sidang kan lebih tenang dalam membantu pengabdian PKM-nya di pesantren itu, gitu maksud saya. Paham ya? Ya, paham. Jadi kamu nggak dibebani apa-apa ketika kamu mengerjakan yang untuk pesantrennya karena sudah sidang, maksudnya seperti itu. Tuh. Nah, ya, Pak. kalau pengen segera ini, makanya kan saya harap 2 hari ini kamu kerjakanlah itu bab 4. Ya, nanti ya nggak lengkap nggak apa-apa Mas, wajar itu loh, maksud saya ya kayak tadi kan 80% sekitar berapa persen, terus tolong nanti tiap langkah, tiap kamu eksperimen, pengujian itu dimasukkan semua di bab 4 ya, kayak di login
Problemnya bagaimana caranya, berhasil tidak langsung dilakukan, ya supaya kamu nggak lupa gitu. Ketika nanti di sidang pun sinkron, ketika dosen ngecek laporan dengan kamu presentasi di depan itu sama itu, jangan sampai beda. Ya, gitu. Oke ya, paham ya. Jadi Pak Anies sudah memberikan lampu hijau sebenarnya kamu bersidang itu untuk mungkin sidang yang kloter pertama lah, ya. Kan gitu. Jadi ya nggak masalah, malah bagus seperti itu. Dengan kamu udah lulus dulu, tinggal revisi itu malah nggak berbeban. Saya harap seperti itu. Apalagi kamu itu sudah dapat gambaran yang jelas dari pihak yang kemarin ingin membantu ya pihak Bank BRI-nya itu kan sebenarnya sudah ada gambaran di situ tuh, harusnya sih nggak terlalu sulit ya, tinggal lapornya diperbagus saja, saran saya seperti itu. Oke sih, dari saya sudah cukup. Kamu udah bimbingan ke saya berapa kali? Kemarin sama sekarang berarti 2, Pak. 2 kali. Ya tolong dicatat sendiri-sendiri ya, barangkali saya lupa. Ya. Iya, baik, Pak. 75% di aplikasi, oke. Ya gitu. Ada yang tanyakan lagi nggak? Mungkin itu dulu sih, Pak. Saya nanti ngerjain lanjutan progres dulu. Gitu. Ya sambil jaga kesehatan Mas, jangan sering lembur ya. Yang penting cari waktu yang tepat, mood yang baik supaya apa ya, laporan itu kan butuh kata-kata yang bagus ya kan, kata-kata yang indah biar nyambung bagaimana. Nah, seperti itu. Ya udah Mas, itu aja. Pak, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oh ya, linknya dikirim nanti, link itunya, link apa namanya itu, apa bimbingan. Oh iya, Pak, baik. Siap. Ini saya. Ya berikutnya Monica ini. Monica mana? Kok ada akunnya nggak ada? Iya, Pak. Ya langsung aja Monica. Mana? Bisa, Pak. Ya, progresnya aja disampaikan, terus laporan sampai mana, bergantinya juga. Kalau progres sih udah hampir mau selesai sih, Pak. Kalau buat aplikasi. Nah, terus untuk bab 3 udah selesai, udah masuk bab 4, Pak. Bab 4-nya belum berarti? Iya, bab 4-nya belum, Pak, pas pengujiannya. Ya coba di-share screen aja laporannya. Baik, Pak. Bab 1 sama bab 3 coba dijelaskan. Bab 2 nggak usah lah. Pada santai. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum. Kalau Pak, udah kelihatan, Pak. Belum. Ya, sudah kelihatan. Coba kerumusan masalah dijelaskan, kerumusan masalah sama tujuan. Langsung aja. Untuk rumusan masalah itu beda apa sih? Yaitu sistemnya hanya berbasis web. Salah. Bentar, Pak. Apa? Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka diperoleh suatu rumusan permasalahan menjadi dasar pembuatan sistem tersebut, yakni sebagai berikut. Bagaimana melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku, bagaimana melakukan cetak laporan ketersediaan buku, bagaimana merancang aplikasi data buku yang tersedia. Oke, sebentar. Ini saya membimbing berapa? Pembimbing 2, Pak. Pembimbing satunya siapa? Ibu Darsi, Pak.
Darsi nggak mempermasalahkan yang pertama, tak? Yang nomor 1 ini, bagaimana melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku itu. Enggak, Pak. Ya sudah. Emang Maksud udah- saya, Ya. apa pertanyaannya nggak terlalu umum gitu loh. Kan bagaimana melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku, ya tinggal pinjam aja kan gitu kan. Iya. Ya kan maksudnya apa nggak terlalu, ya coba dipikir lagi lah ya. Kalau cetak laporan terus aplikasi kan memang ini tugasnya kamu kan gitu. Ya, mungkin Iya, bisa didiskusikan aplikasi nanti coba. Ya, kalau saya sih nanti kembali nanti ke pembimbingan. Sebenarnya saya aplikasi. Ya kita dilanjutkan. Untuk batasan masalah sistem ini hanya berbasis website, pengelolaan data administrasi informasi dari perpustakaan SMA Negeri 1 Lasarang hanya dikelola oleh perpustakawan. Aplikasi ini hanya memfasilitasi peminjaman buku perpustakaan serta inventaris buku perpustakaan. Untuk tujuan Itu nomor 3. membuat- Sebentar enggak? Sebentar. Nomor 3 ini batasan masalah yang batasan masalah. Nah, ini kalau saya ditambahkan, Mbak. Jadi aplikasi ini hanya memfasilitasi peminjaman buku perpustakaan serta inventaris buku perpustakaan di SMA Negeri 1 Losarang harusnya. Ya kan? baik, Pak. Kan hanya di SMA Iya. Negeri 1 kan? Nah, takutnya nanti nggak kemana-mana, gitu loh. Malah kemana-mana nanti. Ya, bentar, Pak. Tapi sambil didiskusikan sama Bu Darsi, ya. Jadi sama Bu Darsi Ya, ini baik, kata Pak Nia suruh nambahin ini gimana Bu, gitu. Jadi jangan cari pendapat saya saja, paham ya? Ini kan saran. Pak. Oke, Iya. lanjutkan. Untuk tujuannya membuat aplikasi inventaris buku perpustakaan dan dapat memberikan informasi data buku yang tersedia. 2. Membuat kegiatan peminjaman dan pengembalian buku. 3. Mencetak laporan ketersediaan buku. Ya itu nomor 2, komen saya juga masih umum itu di tujuan itu. Iya, baik, Ya, Pak. kata-kata kan masih umum itu, jadi belum Untuk manfaatnya mengerucut ke memberikan masukan dalam meningkatkan. Ya, ya oke, lanjutkan. Ya dilanjutkan lagi Mbak Monika. halo, Pak. Ya tadi saya belum dengar, dilanjutkan lagi yang manfaat penelitian. Untuk metode pelaksanaan penelitiannya menggunakan nomor 1. Maaf, Pak. Yang bagian manfaat atau bagaimana, Pak? Ya, ini Mbak, dengar nggak saya? Dengar ya? Halo Monika, dengar ya? Iya, Pak. Enggak, yang Iya, Bapak. ada tujuan coba tujuan. Tujuan. Ya. Nah, gini maksud saya, kamu lihat kalimatnya. Maksud saya, saran saya kan kamu tahu ini yang sifatnya mengkerucut, ini yang masih umum. Nah, yang umum itu kalau bisa dibuat biar fokus gitu loh. Fokus kamu kan membuat website kan? Bukan mengurusi kegiatan Iya, peminjaman Pak. dan pengembalian itu kan? Ya Iya, kan? Website untuk membantu kegiatan Iya. peminjaman dan pengembalian buku. Kalau yang saya tangkap seperti itu, benar ya? Ya benar Iya, nggak? Pak. Yang saya tangkap. Ya oke. Iya, kayak Jadi gitu. tolong Pak. yang kata-kata yang masih umum itu kamu pikirkan lagi supaya fokus ke website yang untuk peminjaman dan pengembalian buku. Sekarang langsung ke bab 3 aja. Mbak. Ini untuk metode penelitiannya pakai SDLC, Pak.
Ya, terus. Ini desain penelitiannya. Skemanya aja nggak? Skema SDLT-nya. Skema terus ada penjelasannya bawahnya. Kan kayak blok-blok itu sih kalau nggak salah SDLC itu. Blok menurun gitu kan? Kayak air terjun atau gimana? Iya, Pak. Nah, Tapi, benar, Pak. terus skemanya enggak? Buat gambarannya atau gimana sih, Pak? Gimana? Yang ditulis Buat Monica ini gambaran kan, atau buat yang gambarnya atau gimana, Pak? kayak gambarnya itu, gambar blok-bloknya itu sih. Kamu kalau udah baca belum tentang metode SDLC, literaturnya? Halo, Pak. Kamu udah Oh iya, pernah baca literatur? gambarnya lupa di. Udah, Pak, gambarnya lupa dimasukin. Nah itu, justru itu Mbak. Udah, tapi gambarnya tuh Pak lupa dimasukin. Nah, dimasukin. Gimana, Pak? Ya itu dimasukin maksudnya. SDLC-nya itu, blok-bloknya. Baik. Jaringannya kurang. Iya, nanti dimasukin, Pak. Ya, oke. Ya, lanjutkan, Ya, jelaskan baik, lagi. Pak. Ya. Lanjut, Pak. Iya. Jaringannya di sini suaranya Bapaknya putus-putus, Pak. Ya lanjutkan aja, lanjutkan. Ini untuk analisis kebutuhannya. Gimana, Pak? Ya lanjutkan sampai selesai Halo, Pak. praktikanya dijelaskan coba. Ya, ini untuk analisis kebutuhannya. Kebutuhan admin membutuhkan fitur login dan mengubah data diri, membutuhkan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus buku, membutuhkan fitur untuk menambah, menghapus buku, menambah, mengubah, dan menghapus peminjaman buku, membutuhkan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus pengembalian, membutuhkan fitur mengubah dan menghapus data guru, membutuhkan fitur untuk mengubah dan menghapus data siswa, membutuhkan fitur untuk menghapus kritik dan saran, membutuhkan fitur untuk menghapus data kategori, membutuhkan fitur untuk mengubah dan menghapus data guru. Untuk kebutuhan user, membutuhkan fitur login dan mengubah data diri, membutuhkan fitur untuk melihat buku, membutuhkan fitur untuk mengisi peminjaman, membutuhkan fitur untuk melihat histori peminjaman, membutuhkan fitur untuk melihat detail histori. Kebutuhan perangkat keras, yaitu laptop, Intel atau sejenisnya, RAM-nya 4 GB atau lebih, HDD 1 TB atau lebih, printer Epson, prosesor 200 GHz. Kebutuhan perangkat lunak, yaitu text editor, Visual Studio Code, web browser Google Chrome, penyimpanan online GitHub dan Google Drive, framework Laravel 7, basis data MySQL, web server Apache, pengolahan kata Microsoft Office Word, sistem operasi Microsoft Windows. Ini untuk flowchart sistem, Pak. Ya. Ya, ini untuk flowchart programnya. Ini flowchart program admin. Ini flowchart program user.
untuk use case diagram untuk perencanaan sistem dengan UML, satu use case diagram. Ini use case-nya. Dua kelas diagramnya. Activity pengembalian buku, activity login siswa, activity diagram peminjaman siswa, activity history peminjaman siswa, login guru, activity peminjaman guru, use case diagram login siswa, use case diagram login guru, sequence diagram tambah buku, sequence diagram peminjaman siswa atau guru, sequence diagram pengembalian buku siswa atau guru. Ini untuk IRD-nya. Nomor telepon, email perpustakawan, foto, tabel siswa, ID, nama siswa, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email siswa, foto, ID kelas. Untuk tabel guru ada ID nama guru, username, password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email guru, foto, dan ID kelas. Mohon maaf Pak, nggak ada ID kelasnya ini. Untuk tabel buku ada ID, nama buku, kategori ID, penerbit, stok, penulis, deskripsi, tahun, dan foto. Untuk kategori ada ID sama nama kategori. Untuk kritik dan saran ada 6 ID, nama lengkap, kritik, dan saran. Untuk tabel pengunjung siswa ada ID, nama lengkap, kegiatan, kelas. Untuk tabel pengunjung guru ada ID, nama lengkap, kegiatan. Untuk tabel peminjam ada kode peminjaman, guru ID, durasi, status. Untuk tabel peminjaman siswa ada kode peminjaman, guru ID, siswa ID, durasi, status. Untuk pengembalian buku ada kode pengembalian, kode peminjaman, status, denda. Oh, hilang Pak. Iya, hilang. Nggak kelihatan. Ada Pak. Ada nggak Pak? Masih ada nggak? Belum. Udah ada Pak? Belum. Yaudah, nggak usah Monika, gini aja. Benar Pak. Saya sudah ini. Ya nggak usah tampilin lagi. Gimana Pak? Ya nggak usah. Ini saran saya. Itu yang tadi tulisan kecil-kecil itu memang kamu gambarnya kecil-kecil gitu tak? Oh baik Pak. Ya maksudnya yang tadi kamu gambar kecil-kecil itu memang gambarnya kecil-kecil gitu tak?
Yang tulisan IRD atau yang apa, Pak? Ya, itu maksudnya gambarnya itu kan kecil-kecil, ya kan? Maksudnya kebaca nggak itu nanti untuk dibaca di laporan itu? Atau mungkin di landscape-kan aja atau bagaimana? Nanti Ya. minta saran sama gambarnya aja coba. Gimana? Biar kelihatan gitu ya. Nggak tahu sih, Pak. Mungkin nanti Kalau nggak bisa ya baik, Pak. portrait, jangan dipaksakan portrait. Landscape sih menurut saya sih nggak Baik, apa-apa Pak. sih. Cuma nanti didiskusikan lagi sama pembimbing satunya. Ya, Baik, Pak. ya. Nah, sekarang coba tampilkan aplikasinya. Baik, Pak. Kemarin saya mintanya apa aplikasi itu? Saya suruh apa coba kemarin? Yang aplikasi. Iya, aplikasinya, Pak. Ya, ditampilkan coba sama yang belum apa. Benar, Pak. Muncul nggak, Pak? Belum. Halo, Pak, muncul nggak, Pak? Belum, Monica. Bentar, Pak. Ya, sudah kelihatan. Ini untuk landing page-nya, Pak. Di sini ada di home, ada visi misinya. Di sini ada kritik dan saran. Jika kritiknya statusnya terkonfirmasi, maka akan ditampilkan ke sini. Soalnya kalau kritiknya membangun nanti ditampilkan, maksudnya kayak gitu, Pak. Kalau di adminnya kalau kritiknya tidak membangun nggak ditampilin, Pak. Soalnya kata Ibu dari sini mintanya kayak Otomatis gitu, berarti ya. Atau dipilih. Iya, Pak. Oke. Ya. Ini untuk ngisi kritik dan sarannya, Pak. Bentar, belum muncul. Ini untuk ngisi kritik dan saran. Ini data pengunjung. Untuk mengisi data pengunjung, jika kegiatannya membaca, maka klik membaca. Jika pinjam, ya pinjam. Ini untuk siswa, ini untuk guru. Ini login siswa. Di sini ada buku. Ini untuk tampilan bukunya. Jika ingin meminjam buku sejarah, maaf Pak, untuk melihat detail bukunya, nanti akan muncul seperti ini, Pak. Ada penulis, penerbit, tahun, kategori, stok buku, sinopsis. Jika ingin pinjam, ini form untuk peminjaman. Misalkan 5 hari untuk durasinya. Simpan. Nah, udah masuk ke daftar histori peminjaman. Di sini udah otomatis tanggal peminjamannya kapan, dikembalikannya kapan, detail untuk lihat detailnya. Ada judul, tanggal peminjaman, sama pengembalian. Untuk di landing cuma segini sih, Pak. Ini untuk ganti informasi siswanya. Nih, untuk ganti informasi data dirinya.
Ini untuk ubah password, Pak. Kalau untuk di admin, ini untuk tampilan dashboard admin. Ini tampilan data admin, bisa hapus, bisa edit, misalkan edit alamat, bisa lihat detail, untuk siswa, data siswa. Di sini untuk data siswa bisa hapus sama detail. Ini untuk data kelas. Data kelas cuma ada, bisa nambahin data, tambah data kelas. Misalkan jurusannya IPA, misalkan siswa sih, bisa lihat detail juga. Ini untuk data buku. Di sini ada judul, penerbit, penulis, stok, sama kategori. Untuk detail cuma ada tambah data sama hapus. Ini untuk Belum mau nikah putus ya? Oh iya. Yang lain seperti sabar ini harus menunggu dulu ini. halo Pak, Ya Monica, gimana? maaf Pak tadi jaringannya terputus. Oke, gini aja. Dengar suara ya saya ya. Iya Pak. Saya tanya kamu, ini aplikasi sudah berapa persen? Udah 80 sih Pak. Ya,
saran saya bab 4 Ya, tolong 2 hari ini diselesaikan. baik Pak. Kamu kalau bisa daftar sidang pertama bisa ini kloter pertama. Ya, saya sarankan seperti itu karena ini saya lihat sudah memenuhi syarat lah untuk maju sidang. Kemungkinan besar lulus. Jadi itu aja bareng semua bimbingan ini lulus. Tapi Baik, Pak. ya, soalnya kalau nanti kamu sebenarnya bisa masuk sidang ya termasuk yang lain juga ya. Kalau udah merasa masuk sidang kloter 1 bisa, tapi malah dipindah kloter 2 nanti numpuk di situ semua nanti. Malah tambah lama lagi dan tambah ribet. Takutnya malah nanti sidangnya jadi hari-hari yang harusnya libur jadi sidang karena menumpuk di situ semua. Maka saya sarankan kalau memang sudah di atas 80% atau 90 merasa sudah aplikasinya sudah seperti itu, presentasinya silakan mending selesaikan laporannya sampai bab 5. Kemudian nanti daftar sidang terus. Itu aja Monika tugasnya selesaikan bab 4. Terus tadi saya lihat di bab 3 itu yang tabel database ya. Kan kamu masih pakai default yaitu varchar 255, varchar 255 itu ya? Iya Pak. Itu dirubah Pak, nggak mungkin sampai 255 karakter. Baik Pak. Kayak nama itu masa ada yang namanya 255, nggak mungkin hafal nanti kalau nama kamu aja paling berapa, paling banyak ya 20 karakter gitu. Oke, kita coba Monika. Ada yang tanya lagi nggak? Udah sih Pak. Oke, ya semoga lulus untuk semua. Ya, kalau gitu sekarang pindah ke Anjas, Briana. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Alhamdulillah aja sudah ada peningkatan progres dari penelitian Alhamdulillah. skripsinya Anjas. Kebetulan yang kemarin yang Bapak minta tuh kan untuk pengerjaan bab 4 di laporan. Nah, tapi Anjas tuh bikin kerangka ulang dari yang bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 4-nya masih banyak kebingungan untuk di apa saja yang dituang di dalam bab 4 tuh Pak. Nah, terus ada kendala juga dari perihal yang serangan penetrasinya kan ada 3 jenis. Nah, 2 jenis yang ada sepahami itu udah bisa. Nah, tinggal satu jenis lagi yang Ajas masih kebingungan. Dan kebetulan kemarin di Minimal Panis juga masih dicari-cari gitu caranya gimana untuk alurnya gitu untuk dituang di dalam dokumennya nanti. Terus dari cara pencegahan sendiri kan dari rumusan masalah itu kan Anjas kan yang disarankan oleh Bapak kan hanya ada 2 gitu cara untuk menyerang penetrasi kepada website yang kita uji sama penanganannya gitu. Nah, penanganannya sendiri itu Ayas baru nemu dari satu framework yaitu dari CI aja Pak. Nah, sama natif juga alhamdulillah gitu dapat dari referensi dari anak Mastik. Nah, tapi yang dari Laravel sendiri tuh masih agak kebingungan karena kemarin baru dikasih tahu sama Panis untuk perihal yang penanganan dari yang framework Laravel sendiri gitu. Belum diterapkan atau belum diimplementasikan oleh Anjasnya Pak. Itu sih Pak. Ya, coba sekarang sambil dibuka aplikasinya, kamu ceritakan penanganannya. Satu aja. Aplikasinya dulu apa dokumennya dulu Pak? Aplikasinya dulu. Satu aja saya jelasin. Dokumennya dulu Pak? Aplikasinya dulu Mas, aplikasinya dulu. Oh iya. Ya. Terus satu aja dijelasin yang pakai framework CI misalkan gitu, coba jelasin. Iya. Muncul nggak Pak? Sudah. Nah, Sudah ini muncul. tuh aplikasi, ya ini tuh aplikasi yang dari project
anak kelasnya Anjas gitu. Nah ini tuh nama aplikasinya tuh Rizky Shop gitu. Nah di XSS sendiri kan atau crosset sama scripting itu ada 3 jenis, ada DOM, ada storage sama resulted. Nah kalau yang diuji pertama itu dari Anjas, yang pertama itu dari resulted itu dari search. Biasanya kita bisa nyari kerentanan dari sini, dari cukup masukin script aja, script yang kita udah coba, misalkan, nah misalkan kurang dari script, lebih dari alert, buka kurung 123, kurang dari slash terus script lebih dari gitu. Nah ini hasil dari kerentanan dari aplikasi si Rizky Shop dari yang revolted Pak, munculnya seperti ini. Ya. Nah ini yang dari ini, jadi nggak bisa mengakses apapun, tapi nanti si admin itu bisa terlihat di bagian user adminnya sih. Misalkan Anjas masukin adminnya. Nah bakal dapat seperti ini juga sih Pak, Ya. dapat peringatan ini. Nah terus nah, ya, data. Nah kalau yang jenis yang kedua itu yang storage itu dari penyimpanan, misalkan kamu produknya muncul ya. Hmm, share. Nah, website tuh Pak, ini udah banyak banget kerentanan karena udah di scanning sama tuh Pak. Jadi di Mozilla sendiri tuh nggak, jadi bisa diuji di Chrome dan bisa diuji di Mozilla Pak. Nah, sebenarnya ini udah pernah diuji. Nah, karena sering diuji, rentanannya semakin parah. Nah, ini udah tadi hanya sempat pas mau sebelum dinyalakan Bapak tuh di scanning ulang gitu. Tampilan hasil dari website yang pakai tools Zapnya itu sendiri tuh hasilnya kayak gini Pak, perentanannya kebaca semua di dalam laporan tools Zapnya sendiri. Oh ini ya ya. Oke oke. Ini Ini berarti baru membaca kerentanannya aja ya? iya, ini kerentanannya, jadi Oke. celah-celah yang ini level-levelnya juga sih. Ya lanjutkan. Ya. Itu Pak. Berarti baru sampai sini. Kalau dari ininya aplikasi mah udah ada 10 yang diuji Pak. Udah dikirim juga ke Pak Anies list-list yang aplikasi yang kerentanan XSS-nya gitu. Nah, tapi yang ditampilkan yang data yang paling banyak tuh ternyata website yang ini buat ininya. Nah sekarang maksud saya dijelaskan teknik pencegahannya coba. Satu aja ya. Nah, kebetulan
teknik yang pencegahannya tuh kemarin tuh Ais belum sempat diuji, cuman udah dapat dari referensi yang ini Pak, dari petani kode itu. Kalau yang dari CI itu sebenarnya cukup bikin di helpernya itu bikin folder baru, yaitu namanya terserah XSS helper atau apa, terus dimasukin uh, tulis deskripsi function function cetak gitu. Nah ini kalau misalkan untuk ngeprint gitu, untuk ataupun nyetak gitu. Nah terus dipanggil aja ditambah echo HTML entities itu Pak. Ini berarti mau dicoba ini berarti. Iya, soalnya kemarin aja menyelesaikan ngejar target yang laporan itu Pak, ada yang sedikit mention dari bab 1, 2, dan 3-nya itu hanya coba selarasin lagi sebelum tahap ke bab 4. Ya, saran saya gini Mas, kalau ya semuanya aja kalau ngoding diberi komen supaya nggak lupa. Iya, Ya, oke. Oke, ya berarti menurut saya sih sudah 60-70% lah, karena sudah sampai menguji laporan kerentanan. iya. Berarti udah 10 dokumen ini. Mau masuk bab 4 Pak. Kalau mau masuk ke 4 dokumen. Iya, ke bab 4 itu Pak. Enggak, maksudnya ini kamu sudah nyoba berapa dokumen maksudnya? Oh, udah kalau untuk di scanning hasilnya mah udah berhasil ada 5. Udah ada 5 Pak. Keseluruhannya berapa? 10? Iya, aja 10, cuman Anja juga pengen punya, boleh nggak Pak ini kayak misalkan Anja minta perbandingan lagi ke anak yang TA ataupun skripsi sekarang tuh Anja sambil celah beberapa sesuatu lagi untuk buat perbandingan untuk hasil dari liputan di bab 5 itu Pak. Dokumennya seperti apa sih? Satu aja saya pengen lihat, coba. Dokumen yang kamu maksud itu. Ya. Ini Pak, kemarin juga sempat diskusi sama Pak Anies untuk masalah ini kan Anies kan ada kebingungan untuk di tabel pengujian hasil pengujian dari OAS-nya. Nah, kalau dari sarannya Pak Anies mah cuma dijelasin untuk kerentanan aplikasi dan framework-nya aja, paling di statistik aja paling banyak itu framework mana yang udah terkena celah dalam XSS-nya gitu. Nah, kebetulan kan di dalam bab tiganya itu ada pengujiannya itu testing itu dengan metodenya kan black box Pak. Nah itu dia itu masih kebingungan nanti juga hasil pengujiannya itu di bab 4-nya. Iya Mas, kalau menurut saya sih kamu jangan ngomong bingung terus. Sebenarnya kalau dari saya sih tugas kamu tinggal satu. Saya nunggu ini aja, proses teknik pencegahan aja sebenarnya. Kalau itu sudah bisa ya udah selesai gitu loh. Itu yang saya tunggu kan di situnya itu, yang core-nya itu kan di situ. Jadi ya maksud saya coba satu aja saya pengen tahu teknik pencegahannya yang tadi, silakan dicoba. Ya kalau mau besok mau bimbingan lagi nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik kan gitu. Terus ya masuk ke ini aja Mas, langsung ke dokumen laporan kamu. Laporannya katanya sampai bab 3 juga. Bab 3 benar ya? Ya coba jelaskan bab 3-nya aja, coba kami lihat, tampilkan aja. Udah muncul belum Pak? Iya Pak. Sudah muncul belum Pak di layar Pak? Ya, sudah
sudah kelihatan? Sudah Nah, iya, kelihatan. Ini kan bab 1 itu pendahuluan kan, terbelakang itu kan lebih menjelaskan tentang eh, kepentingan dalam keamanan dalam website itu. Nah, di situ penetrasinya itu dengan menggunakan proses scripting ataupun XSS. Nah, terus di situ metode dalam pencariannya sendiri dalam masalah keamanan itu menggunakan metode WAPS. WAPS. Bab 3-nya langsung aja. Oh, bab 3-nya. Nah, ini Pak, bab 3-nya metode penelitiannya. Ya, dijelaskan. Seluruh penelitian. Ya, Itu prosedurnya ya. iya, prosedurnya Pak. Nah, kamu kan yang buat langkah-langkah ini ya. Berarti nanti isinya harus sesuai dengan ini loh. Jangan sampai beda. Paham ya? Iya Pak. Harus sesuai ini. Ya, dilanjutkan Pak. Nah, terus ini masuk ke metodenya Pak, metode penelitiannya. Dari setelah tadi yang prosedur penelitian tuh. Oke. Terus. WAPS. Nah, ini kan dari WAPS sendiri itu ada 10 apa ini dalam tahapan ujian gitu Pak. Ada injection atau SQL gitu, SQL injection, broken authentication, sensitive data exposure, terusnya XML external entities, terusnya broken access control, security configuration, terusnya process rating, terusnya 8 itu deceleration, terusnya 9 itu async component with no vulnerability, terusnya yang terakhir itu insufficient logging dan monitoring itu. Nah, ini yang agak sedikit kebingungan itu hanya di bagian ini Pak, untuk di tahap selanjutnya itu dalam hasil laporan pengujian UAP-nya, apakah 10 poin ini dalam laporan hasil itu dituangkan sebagai berikutnya atau gimana Pak gitu. Soalnya kemarin itu dari panisme ada 2 kategori, ada 2 mekanisme gitu. Jadi ada yang kamu filterkan, ada yang dari akses misalkan dari websitenya itu salah dari dokumen-dokumen yang terinput di dalam aplikasi tersebut itu sih Pak. Oke, terus. Nah, ini sebenarnya Lanjutkan. penelitiannya dari yang WAPS itu intinya dari yang langkahnya itu dari WAPS itu memasukkan daftar URL ataupun target ataupun link, terusnya jalankan aplikasi, terusnya explore dari website tersebut, terusnya link yang ditemukan itu bisa langsung kita melakukan scanning, memasukkan pada target. Nah, terus dari hasil scanning itu di website itu akan muncul seperti yang tadi yang itu report dari hasil sebuah laporan kerentanannya Pak, itu sama cek daftar dari link tersebut atau URL itu. Nah, terus dari yang XSS sendiri konsep scripting itu ada beberapa tahapan,
yaitu dengan menggunakan input URL, melakukan injeksi, memberikan pencegahan, dan injeksi setelah diberikan pencegahan itu Pak. Nah ini yang dua ini yang injeksi sama input URL ini sudah ada pernah uji, tinggal yang checkpoint C dan D itu Pak. Terus alat kebutuhan penelitian itu yang dibutuhkan itu dari ini dari kemudian itu ya sampling track untuk mencari dari source code-nya, terusnya Windows 10, versi Windows 10 dan objek yang versi 2.10. Untuk prosedur dalam spesifikasinya sendiri yang diuji, saya menggunakan prosesor Pro, terusnya RAM 8, DDR4, SSD. Nah, ini lokasi penelitian yang saya amati, dan ini dilakukan di Politeknik Indramayu. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan penelitian adalah alumni dan mahasiswa aktif yang ada di Politeknik Indramayu. Nah, waktu penelitiannya sendiri, penelitian yang telah dilakukan berlangsung selama 4 bulan terhitung bulan Mei 2021 sampai Agustus 2021, 2 bulan pertama sampai kedua bulan materi penelitian, pencarian, dan source code aplikasi web ke AGNI dan pemfilteran source code aplikasi web untuk memperdalam pengetahuan terhadap masalah dilakukan secara literatur. Nah, untuk 3 bulan dan 4 bulan, ketiga dan keempat itu dilakukan untuk pembangunan implementasi serangan proses scripting, melakukan screening di aplikasi WhatsApp dengan menggunakan tools Zap-nya dan menambahkan pencarian source code mahasiswa aktif Politeknik Indramayu. Itu sih Pak. Ya, itu kan di situ tertulis kamu kan sampai Agustus itu. Ya. Iya. Berarti ya Agustus harus selesai. Ya. Nah, ini Mas. Berarti bab 4-nya masih bingung kata-katanya yang dituangin apa ya toh? Iya, iya Pak. Ya, gini, ini kan rapat ini saya rekam ini. Iya. Maksud saya, nanti saya sharing, saya masukkan ke YouTube saya, nanti saya sharing linknya. Barangkali dari kamu cerita ke saya itu, kamu bisa merangkai kata-katanya itu yang tadi kamu sampaikan. Kamu tadi cerita itu sebenarnya. Iya. Paham ya? Nah, nanti saya sharing ke kalian semua supaya mungkin ada kata-kata yang belum masuk ke laporan atau apa itu. Supaya adalah gambaran untuk membuat kalimatnya. Itu aja Mas Anjas, berarti tetap saya tagih ini. Pokoknya teknik pencegahan satu aja, satu dokumen ya. Kalau saya satu dokumen sama ini bab 4 minimal satu paragraf saya ingin lihat. Besok nggak apa-apa saya ingin lihat. Bisa enggak ini kira-kira? Gimana Pak? Gimana Pak? Putus-putus Pak. Jadi saya nunggu. Kamu perlu waktu berapa hari untuk eksperimen teknik penjagaan ini untuk satu dokumen? Untuk pencegahan ini Pak, malam ini mau dicoba dari yang CI Pak. Ya satu aja dulu gitu loh. Iya. 1 hari cukup lah. Sebisa kamu aja Mas, sebisa kamu aja. Tapi yang buat yang ini Pak, yang semakin hilang suaranya. Semakin itu. Ya, gini aja Jas. Ya nanti saya chatting aja lah, suara kamu agak hilang. Nanti intinya gitu. Jadi dicoba teknik pencegahan satu aja. Ya 1 atau 2 hari lah coba sebisa kamu. Nanti bimbingan lagi ke saya atau ke Pak Anies terserah. Kalau saya sih butuhnya cuma satu dokumen aja gitu. Ya itu aja Mas Anjas ya. Oh iya.
Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti saya berikan link YouTube-nya rekaman ini. Saya upload nanti. Oh iya Pak. Ya, lanjut ke Mas Asman. Jangan lupa linknya, Mas. Anjas, link itu link bimbingan. Oh iya Pak. Ya, silakan Asman. Terakhir. Halo Asman. Saya belum mendengar suaranya Asman ini. Halo, tes Aspan, Mas Aspan. Dengar suara saya, Mas Aspan? Cek. Ya, sudah dengar, Aspan, sudah. Dengar suara saya juga enggak? Gimana Pak? Ya, silakan disampaikan aja progresnya sama laporan sama aplikasinya coba. Ya, untuk laporan Pak belum jauh. Baru sama kayak apa? Waktu itu proposal, baru bab 1 bab 2 aja ngikutin proposal. Paling mau demo aplikasinya dulu, Pak. Ya, monggo. Silakan coba. Bentar, Pak. Ya, udah kelihatan. Ya. Bentar Pak, buka dulu aplikasinya. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi aplikasi saya itu aplikasi untuk klinik, Pak. Nah, untuk klinik itu dibagi ke empat user. Yang pertama buat pimpinan, yang kedua admin, ketiga gudang, keempat apoteker. Di sini saya mau presentasikan yang gudang sama apoteker dulu. Nah, ini untuk gudang. Di gudang tuh ada cek data obat, cek data pembelian dan info stok. Jadi nanti kita pertama kategori dari entry data. Di sini kan obat tuh dikategoriin ya dari obat generik, non generik, alat kesehatan, sirup dan drop dan lain-lain. Nanti kalaupun ada kategori obat yang baru bisa ditambahkan di tambah kategori obat. Nah, ini tuh salah namain harusnya kategori obat. Nah, untuk ini satuan obat. Jadi di sini tuh maksudnya satuan obat tuh obatnya tuh dijualnya per apa gitu, apakah per piece, per tablet ataukah per botol gitu dihitungnya. Nah, nanti di sini juga bisa nambah data satuannya di sini. Misalnya dus per dus. Nah, nanti ada per dus. Terus untuk setelahnya ada data obat. Nah, di sini untuk data obat ini udah ada contohnya yang udah masuk. Di sini kita pertama nambahin dulu data obatnya. Misalnya nama obatnya Cepadroxil. Keterangannya antibiotik. Kategorinya di sini strip. Dijualnya per piece. Nah, satuannya per piece ini disimpan.
Nanti bakal masuk ke sini yang tadi cefadroxil per strip piece, ini keterangannya antibiotik. Nah, ini muncul dulu data obatnya. Setelah itu, ini juga ada data supplier. Di sini kita bisa nambah data suppliernya. Misalnya kita beli obat kemana, misalnya apotik Seger. Misalnya di Cikidang, teleponnya 0999. Nah, nanti ditambahin, nanti muncul di sini. Setelah itu, setelah data supplier udah ada, kategori obat dan lainnya sudah ada, kita masuk ke entry pembelian. Nah, kita di sini di entry pembelian ada nama supplier. Di sini kita pilih dulu suppliernya siapa. Misalnya dari Apotek Indah. Nah, tanggalnya kapan? Biasa kita ambil hari ini, today. Terus pilih barang yang kan tadi kita sebelumnya udah nginput obatnya dulu. Nah, kita baru di sini cari obat yang tadi, misalnya tadi kita cefadroxil. Kita di sini data pembelian kita beli berapa, misalnya ada 15. Harganya satuannya berapa? Misalnya tuh 9.000. Nah, ini juga ditulisin kadaluarsanya, kadaluarsanya tanggal 31. Kita boleh disimpan. Ini juga ada tambah lagi kan kalau kita beli obat nggak mungkin satu ya, misalnya lebih dari satu. Di sini ada tambah onandostin 20. Harga belinya 15.000. Kadaluarsanya misalnya tanggal 31. Setelah itu simpan. Nah, nanti tuh bakal masuk ke PO. Jadi ini per pembelian. Nah, udah itu tuh pembelian obat, nanti data pembelian obatnya ini dalam bentuk kayak hari ini beli obat ke sini berapa ribu gitu, berapa puluh ribu. Nah, ini untuk laporan pembelian. Laporan pembelian, misalnya contoh dari bulan kemarin tanggal 5 bulan kemarin sampai tanggal 5 sekarang. Cari, nanti bakal muncul dalam bentuk dan bentuk laporan kayak gini, laporan pembelian langsung udah ada formatnya. Ini tuh kita kemarin tuh beli di Apotek Indah, beli Gastruside 10 kali, harga belinya 9.000, jumlahnya 90.000, total belinya jadi 90.000. Nah, seperti itu. Jadi ada laporannya, langsung dicetak. Ini juga ada laporan info stok. Nah, di sini bisa dilihat info stoknya. Ada stoknya 10, 20, 15, barang keluarnya baru 1, stoknya sekian. Nah, ini bisa diekspor juga datanya, bisa langsung dalam bentuk dokumen. Bentuk PDF. Dulu. Nah, laporannya. Laporan barang, ini laporan obat. Terus, untuk di gudangnya. Jadi di gudang itu bagian gudang itu cuman nginput doang, nginput obat, masukin obat yang masuk gitu. Beli obat sama masukin obat yang dibeli. Kita log out. Nah, nanti ada lagi bagian buat apotekernya. Jadi gudang dipegang sama gudang, buat bagian yang beli obat apoteker sama apotek juga. apotik.com. Nah, ini buat apotiknya. Nanti kan di apotek ada bagian sendiri, dia masuknya ke sini. Nanti di setiap pasien bisa lihat di sini tambah data barang yang keluar. Nanti pilih pasiennya siapa. Pasiennya tuh nanti diinputnya di bagian admin atau pendaftaran. Jadi udah ada data pasiennya di pendaftaran. Di pas ke ruang obat kita tinggal milih siapa nama pasien, misalnya Dian. Terus tanggalnya kapan? Tanggalnya kita hari ini. Today. Nah, untuk nama barang obat udah muncul ini otomatis yang ada di stok. Misalnya kita ondanostin stoknya 20. Kita cukup misalnya 2 aja. 2. Tambah lagi kan pasien biasanya nggak satu obat, lebih dari satu obat biasanya. Terus kita kasih Gastruside.
keluarnya misalnya 1, simpan. Nah, nanti ada nomor pembelian pasien, nama Panesia Yuniar, tadi beli obat apa aja gitu. Buat barang keluar. Terus nih ada data barang keluarnya yang tadi. Terus tinggal di sini laporan impostok. Nah, laporan impostok sama kayak tadi di gudang, stok obatnya segimana. Terus laporan barang keluar. Nah, barang keluar dari tanggal kemarin sampai gitu. Nah, kayak tadi lagi, ini langsung ada yang error. Harusnya langsung muncul laporannya kayak tadi lagi. Jadi untuk di apotek cuma gimana, Pak? Yang error yang bagian apa tadi? Ini buat laporan barang keluar, Pak. Ya oke, ya lanjutkan. Ya oke, lanjutkan. Nggak apa-apa. Boleh catat dulu ya, Pak? Ya monggo, itu bagus kayak gitu dicatat, jadi nggak lupa. Nah, paling itu aja. Jadi saya tuh di sini ada 4 user. Yang tadi jelasin baru bagian gudang sama apotik. Tadi udah sama Ibu Esti pembimbing 1 untuk adminnya dan banyak direvisi. Jadi sama Bapak yang gudang sama apotik gitu, Pak. Oke. Bu Esti nggak nanya laporan, Pak? Ini yang admin, Pak, yang bagian admin. Banyak yang direvisi soalnya tadi juga, jadi mungkin mau diperbaiki dulu. Banyak catatannya. Ya, ini menurut kamu aplikasi kamu udah berapa persen ini? Kalau secara penggunaan mungkin udah 80, Pak, secara fitur. Cuman secara efektivitas pas tadi ini bimbingan sama Bu Esti ternyata banyak yang kalau diterapin kayaknya kurang efektif gitu, Pak. Jadi mungkin sedikit-sedikit ada yang diubah gitu biar lebih efektif. Ya. Biar penggunaannya lebih mudah gitu ya sama ininya admin ya atau usernya gitu maksudnya kan? Iya, Pak, gitu. Kalau fiturnya mah udah bisa, cuman ya emang jadi agak ribet belit-belit gitu kata Bu Esti itu. Mungkin bisa diefektifin gitu. Ya saran saya ini laporan sama aplikasi kamu agak timpangnya agak lumayan jauh ini. Saya takutnya nanti aplikasi kamu bagus memang ya, tapi di laporan nanti kamu malah keteteran karena kamu tidak segera masuk ke bab 3 ataupun bab 4. Padahal ini sampai bab 4 pun ini bisa sebenarnya, bahkan kamu sidang kloter pertama pun saya yakin bisa sebenarnya kalau laporan itu sudah kamu sampai bab 4, bab 5. Ya apa ya? Ini kan ya ini semuanya aja. Ini kan ide dari kalian semua, ide kan ya dari Yaspan, dari Anjas, kan ide. Nah, seharusnya yang tahu kondisi di lapangan maupun kondisi aplikasi itu ya kalian gitu. Makanya kalian itu jangan minder, jangan takut atau segan ketika kok nanti sidang bagaimana ya gitu. Sidang itu kan mempertahankan argumentasi kalian gitu. Ide kalian itu dipertahankan di depan para dosen. Nah, seharusnya kalau memang ide kalian itu disetujui dan dibuat akhirnya selesai, ya harusnya kalian bisa mempertahankan kan gitu. Ya, Pak. Ini tuh soal waktu terus, bikin aplikasi itu, Pak. Oh, sok mangga, Pak. Ya terus tadi yang kurang itu potensi masih error ya segera diselesaikan ya. Nah, tugas Yaspan hari ini sampai mungkin beberapa hari ke depan ya jangan lama-lama lah. Itu silakan bab 3, bab 4 mulai ditulis. Kalau bingung ya ini kan nanti rekaman dari bimbingan ini nanti saya sharing via YouTube lah nanti supaya ya saya nanti ngomong apa sih barangkali lupa kan gitu.
cerita ke Pak Kurnia cerita apa, nah, nanti kan bisa dituangkan di situ, diambil dikit-dikit lah Pak. Ya, baik Pak. Itu Aspan ya dari saya, ada yang tanyakan lagi ya Aspan. Aspan bimbingan ke saya udah berapa kali? Baru sekali Pak. Oh. Sekarang ya. Iya, kalau saya sekali ya. Tapi kalau sama BSD udah berapa kali? Udah 2 Pak. Nah, ya termasuknya kamu ini Mas Pan ini. Ya. Iya kemarin itu soalnya Pak bingung mau bimbingan tuh apa. Jadi kan saya emang fokus dulu nyelesain aplikasinya gitu. Jadi emang bingung buat laporan juga, saya tuh kan emang kurang di kayak ERD yang kayak gitunya. Jadi saya tuh beresin dulu aplikasi, nanti baru ERD yang lainnya ngikutin aplikasi yang udah jadi gitu, yang udah peak gitu. Ya sebenarnya bimbingan itu sih kalian cerita aja kayak ini kan enak. Ya cerita Pak. Aja, apa keluh kesahnya apa, ya disampaikan aja gitu loh. Gak usah bingung. Ya, kayak ini kita ngobrol, itu malah enak. Ya, justru semakin sering kalian bimbingan, itu semakin bagus gitu loh. Ya. Masalah semakin bagus, bukan dosen itu nggak merasa terganggu, karena memang kewajiban dosen itu ya membimbing mahasiswa, mengantarkan mahasiswa sampai menuju lulus kan gitu. Makanya kok saya belum ada yang bimbingan, ya kayak Asman, terus ada. Ada lagi yang tanyakan nggak Asman? Cukup Pak, mungkin nanti mau diperbaiki dulu error sama laporannya. Nanti kalau udah, mungkin bisa bimbingan lagi kapan Pak? Ya terserah saya, tapi kalau bisa pagi ya, jangan siang atau karena saya sekarang menjabat koordinator PMI. Kalau siang sampai sore itu untuk melayani komplain yang ikut PMI yang tahun ini. Oh ya baik Pak. Nah, karena banyak juga mahasiswanya sekarang. Itu Mas. Baik Pak. Ya mungkin kedepannya dokumennya dulu ya Pak. Apa? Ya kedepannya bimbingan dokumen dulu, saya usahain secara. Ya bagus lah. Ya terima kasih ya, itu semuanya aja. Terima kasih kalian mahasiswa yang hebat-hebat ya. Silahkan ide kalian itu kalian aktualisasikan, kalian implementasikan. Ya nggak usah takut. Kenapa takut? Karena ini kan ide kalian sendiri. Ini adalah kerja keras kalian sendiri. Ini adalah apa ya istilahnya, impian kalian gitu loh, bisa membuat sesuatu yang bisa ada manfaatnya ke masyarakat maupun ke mitra. Makanya nggak usah pikiran yang bingung, nggak usah pikiran oke, kalau bingung wajar ya, baru pertama jadi mahasiswa mungkin lulus wajar, cuman ya tetap itu yang harus kita lewati gitu, lewat bareng-bareng ya. Dan silakan yang mau bimbingan kapanpun bisa ya, tapi kalau bisa pagi, maksud saya itu karena ada kewajiban kita untuk memimpin. Dan terakhir silakan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengasah mental supaya apa? Supaya nanti ketika sidang itu siap. Dan yang terakhir juga jangan menunda-nunda kalau memang sudah mampu sidang. Oke ya, paham semuanya ini ya? Halo, paham semuanya ya? Kami ya. Paham Pak. Ya, oke. Ya. Jaga kesehatan. Oke. Itu aja. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita bahas hari ini bermanfaat dan nanti lulus tepat waktu semua. Ya. Amin Pak. Ya, amin. Nanti saya kirim, ini saya download dulu, ini kan saya rekam, nanti saya kirim linknya supaya kalian nanti dengar suara kalian apa, kalian cerita ke saya apa, barangkali dari situ kalian bisa menuangkannya. Tadi kata Mas Anjas yang masih bingung menuangkan apa di pampat nih apa, nah itu bisa ditulis di situ. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, salam sejahtera, selamat tidur juga yang mau tidur, jangan lembur-lembur ya, kalau emang udah capek ya buat tidur supaya kesehatan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.